Gunung Merapi juga merupakan sumber kehidupan dari alam. Kalau kita bicara tentang Gunung Merapi, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngomongin tentang Mbah Marijan. Kuwi mengko meneh pantangane Merapi supaya ora nesu, kuwi kudune bego-bego aja ngrusak daerah Jogja. Nek arep butuh ning aja kuwi ben diwae ning metune ben diparingi pasir ning aja metu Jogja-Jogja ku lumprah aja ngantek butuh pasir nganggo bego. Waktu itu ketika beliau itu naik ke Gunung Merapi, nah ketika tidur dan setengah tidur inilah dirinya merasa didatangi oleh seorang wanita cantik. Wanita cantik ini bernama Nyai Gadung Melati dan pada saat itu dirinya diberi dingklik. Mbah Marijan sedang berada di dalam kawah, di mana kawah itu seperti ruangan yang luas penuh dengan kursi-kursi yang ditata rapi. Ada 2 pintu gerbang hijau yang tertutup. Pintu masuk ke Istana Merapi. Mbah Marijan pun tidak boleh duduk di kursi, melainkan duduk di bawah dengan alas permadi dan bantal. Di tempat itu, kendit Merapi, hujan terus terjadi sampai jam 1 malam. Hujan semakin deras. Disitulah ia melihat ada pengawal dari Laut Selatan sedang menjaga Kali Krasak. Dan ada sebuah jalan besar yang menuju ke Laut Selatan. Seperti ada alun-alun tentara berjajaran dan banyak orang seperti sedang menunggu. Ayahnya yang masih hidup waktu itu pernah memberi pesan kalau naik ke atas jangan berpegangan pada pohon yang besar. Tapi dengan pohon yang kecil pun bisa ke atas. Mbah Marijan mendapatkan gelar Mas Penewu Surokso Hargo yang artinya menjaga gunung setelah diangkat menjadi abdi dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dari lahir sampai meninggal, beliau itu hanya tinggal di satu tempat, yaitu di lereng Gunung Merapi. Banyak tugas yang dilakukan oleh Mbah Marijan, salah satunya adalah upacara labuhan ke puncak Merapi. Karena terdapat garis imajiner lurus tuh yang menghubungkan antara Merapi, Keraton, dan juga pantai selatan. Tahun 2006, Mbah Marijan ini sempat viral karena menolak perintah evakuasi. Sehari setelah erupsi, Mbah Marijan ini malah pergi ke atas ke puncak Merapi. Yang mana cukup lama beliau nggak balik-balik juga tuh turun sampai keesokan harinya. Ternyata saat itu Mbah Marijan mendapatkan pesan kalau Merapi hanya batuk biasa. Sampai puncaknya tahun 2010 ketika ada erupsi besar di Gunung Merapi. Saat itu sirine bahaya sudah berbunyi, semua orang lari dan turun, tapi Mbah Marijan tetap memilih untuk tinggal. Tapi memang ada amanat untuk